insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan khamar. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu. Keterlaluan kalian warga di SD karena mewakili kecil. Ini kan SD ini kawasan ini. Kami ini orang di luar Jawa, pelayan Makassar. Kalau orang yang mana tinggal BSD. Masa masih terima wanita kiro? Kalau sampean tolak 300.000 miskin tak? Pak, kalau bapak terima 500.000 kaya enggak? Enggak kan? Kalau orang korupsi Pak masuk neraka karena korupsi 50 miliar, rasanya masih akal Pak. Oh, 50 miliar kaya di dunia. Tapi kalau gara-gara 300.000 masuk neraka, apa namanya? Belum bukan beleng-beleng. Saya ditanya, Ustaz, apa itu beleng-beleng? Bodoh? Enggak. Bodoh itu dia tidak tahu. Bodoh itu dia tidak ngerti. Tapi beleng-beleng dia tahu, tapi dia lakukan. Dia kan tahu nyokok itu haram, tapi dia ambil, itu beleng-beleng. Dia tahu selingkuh itu haram, tapi dia lakukan. Dia tahu itu poligami boleh, tapi dia berani. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pemilu, bukan Islam pilcaleg. Hati-hati, momen politik sudah masuk tahun-tahun politik saat ini. Tiba-tiba politisi banyak yang soleh dan soleha, penampilannya langsung luar biasa. Kala-kala ustaz penampilannya pakai gamis, pakai sorban, pakai sompo, itu yang disebut pencitraan. Dalam dunia politik pencitraan boleh, apa saja dilakukan yang penting bisa dapat suara, itu namanya pencitraan, boleh. Tapi dalam ilmu agama, pencitraan itu bahasa agamanya munafik. Dan orang munafik itu kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka di tempat. Sudah neraka, keraknya lagi. Jadi tenang sedulur-sedulur sekalian. Kalau kalian lihat ada politisi munafik, sudahlah, dalam hatimu saja. Nanti kita ketemu di akhirat. Kau tempatnya, keraknya neraka kau tempatnya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ternyata di tempat ini, ketika bapak ibu mau datang ke tempat ini, dapat informasi pengajian ini, setan menggoda. Dosa datang, akhir pekan, libur, lebih pemilu, istirahat, itu setan menggoda kita. Alhamdulillah, bapak ibu berhasil datang ke tempat ini, mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah tiba dan duduk di sini setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi kita. Gak usah dengar ceramah, gak usah dengar ceramah, gak usah dengar. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu dengan godaan setan.
haram. Kalau sudah dikasih tahu ini, belum juga dikasih masuk kantong HP-nya, kamu kan kena godaan setan, kamu sudah jadi setan. Ibu-ibu simpan dulu HP-nya ya, simpan ya. Bisa? Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru dia simpan HP ini, jadi takut suaminya daripada dia masuk neraka. Ini ibu-ibu ras terkuat di bumi. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan pejabat, tapi Allah katakan musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu, jangan musuh polisi. Pak, jangan musuh polisi. Bapak-bapak kalau hilang motornya, siapa bapak cari? Siapa bu? Pak Imam. Pak Imam ada yang hilang sendalnya. Ayo, bapak-bapak di kompleks ini ada tetangga yang serobot pagarnya, bapak cari siapa? Cari siapa? Polisi. Ibu-ibu suaminya kawin lagi, ibu cari siapa? Ya, cari polisi. Makanya jangan musuh polisi. Boleh musuh pribadinya, tapi jangan musuh institusi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kamu? Betul? Betul. Pangkat jabatan ada batasnya. Begitu kau pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Makanya polisi jangan musuh ulama. Kamu bisa tahu halal haram karena ulama, bukan dari kapoldamu. Maka yang baik polisi jaga ulama, ulama doakan polisi menjaga kuil ulama. Amin, bukan hubungan presiden. Nah, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan khamar. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar ketika bumi. Tapi keterlaluan kalian warga di SD kalau masih lima waktu kecil. Ini kan SD ini kawasan ini. Kami ini orang di luar Jawa, apalagi Makassar. Kalau orang bilang gimana tinggal di SD. Masa masih terima wanita kiro? Bu, kalau sampean tolak 300.000 miskinan, Pak, kalau bapak terima 500.000 kaya enggak? Enggak kan? Kalau orang korupsi Pak masuk neraka karena korupsi 50 miliar, rasanya masih akal Pak. Oh, 50 miliar kaya di dunia. Tapi kalau gara-gara 300.000 masuk neraka, apa namanya? Kalau bukan beleng-beleng. Saya ditanya, Ustaz, apa itu beleng-beleng? Bodoh? Enggak. Bodoh itu dia tidak tahu. Bodoh itu dia tidak ngerti. Tapi beleng-beleng dia tahu, tapi dia lakukan. Dia kan tahu nyokok itu haram, tapi dia ambil, itu beleng-beleng.
tapi boleh, bukan tidak berani. Halo Ibu, Bu, masih ingat pemilu 2019? Siapa yang bertarung? Joko Widodo dengan Bapak Prabowo Subianto. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Dia tahu 2019 berdarah-darah juga dibawa, musuhan bertetangga, memfitnah sesama muslim, berhantam sama muslim, yang terpilih dan yang kalah satu paket dalam kabinet pembangunan. Kalian bertetangga di BSD masih baku musuh. Kalian jamaah masjid baku musuh, padahal mereka sudah akur. Sekarang malah makin akrab. Dan kalian di BSD tentang sesama jamaah masjid musuhan. Apa namanya kalau bukan? Kalau ingin sukses berperang di media, wajar Pak, dia berusaha menangkan calonnya supaya jadi menteri. Kamu maka pemilu 2024 silakan pilih calonmu, coblos calonmu, hargai lawan. Kita orang Islam biasa berbeda, yang tidak boleh bercerai. Orang sholat aja berbeda Pak. Iya, coba kalau takbir, ada yang takbir Allahu Akbar, sampai itu gimana posisi tangannya? Pertama pas antara dada dengan perut pusat. Yang kedua Allahu Akbar, pas di bawah, pas di atas pusat. Yang ketiga Allahu Akbar, di atas dada. Yang keempat Allahu Akbar, di bawah pusat. Bodoh lagi. Yang kelima Allahu Akbar, lurus. Semua boleh. Itu berbeda itu. Sama Tuhannya. Boleh, boleh. Yang tidak boleh kalau Bapak main 5 kaki. Maksudnya apa? Allah. Itu beli 2 kaki. Jelas? Jelas? Jangan sampai mati tidak wahyu muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Termasuk yang bisa Bapak untuk makan barang haram, gas LPG subsidi Bapak pakai di BSD. Apa hubungannya? Gas subsidi itu haknya orang miskin. Orang miskin tidak mungkin tinggal di BSD. Jangan kalau kau sebelum rumahmu kasih LPG. Ya, waqala lillahi bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi melihat ada mereka lebih sejuta dari dia. Masya Allah. Ibu-ibu berapa dari ibu? Benar 10. Cacat dong. Sudah ada dari kakimu. 20. Nah kamu, Jibril, banyak betul jadi itu. Mereka apa itu? Jibril jawab, Muhammad itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu mencatat air hujan? Ada? Kenapa? Banyak. Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu saya bisa itu. Tapi banyak jatuhnya rame-rame, laju, mana bisa itu? Nabi bertanya malaikat ini, hei malaikat pencatat hujan, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat ya Muhammad, tak ada yang tak ku catat. Maka aku sibuk dengan jari-jari yang banyak. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Oh ya? Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu masjid, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan kepadamu. Pak Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Dengar baik-baik Pak, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kita yang hidup di WSD ini, kurang apa mulianya para nabi dan rasul? Apa mereka tidak punya dosa? Nabi ada dosa. Apa? Makan buah kuning. Nabi Ibrahim dosa. Kapan? Bohong ketika dia dibunuh oleh Raja Namrud. Nabi Yunus dosa, sangka buruk kepada Allah dalam dakwah. Nabi itu dosa, gagal jadi anaknya. Itu Nabi. Apalagi kalian yang sudah pensiun. Ya, pasti dosa ini. Bukan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tabligh akbar ceramah ini saya menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan bisa manfaat kita bawa pulang dalam kehidupan sehari-hari. Satu, Ibu apa namanya Ibu? Orang Indonesia bilang HP, handphone, karena tidak ada bahasa Indonesia. Orang bilang telepon genggam, karena memang digenggam. Orang Malaysia sebutnya bimbing. Orang bule bilang handphone. Ini Bapak semua punya, ya kan? Kadangkala ini lebih menentukan kesehatan jantung Bapak daripada cucu. Maksudnya apa? Bapak handphonenya kasih istri. Ada kawan saya Pak Haji lagi sholat, dia lupa teleponnya, habis teleponan sama itunya. Dia sholat kan, bapak-bapak masih nakal kesini ini. Allah Akbar. Tiba-tiba berdiri, stres. Ada istrinya juga di sampingnya. Kata istrinya, nggak usah Pak, jangan kepikir, saya tidak angkat. Konsentrasi aja kau dengan sholatnya. Sudah tak baru dia tenang. Oh, ini bahayanya handphone. Handphone Bapak Ibu sekalian, dari sini anak kita belajar turun. Handphone ini Bapak Ibu kalau dipakai terus kenapa?
Ayo, kalau handphone ini saya pakai terus, akhirnya apa? Low. Kalau lowet ibu apain? Kalau dari cas kenapa? Masih bisa pakai? Masih bisa? Ini 1 tera ini HP. Banyak isinya, banyak pulsanya, datanya unlimited, harganya mahal. Tapi kalau dari mesinnya fungsi nggak? Pak bisa dilempar, pakai lempar. Iya toh? Begitu juga hatimu. Kalau kau pakai terus, lihat rumahnya orang mewah, dunia. Lihat mobil tetangga, dunia. Lihat istri tetangga, dunia. Lihat pangkat jabatannya orang, dunia. Kalau dunia terus, kau tidak cas, akhirnya hatimu mati. Gimana cara agar hati kita tidak mati? Satu, agar hatimu tidak mati, dakwah dengan ceramah seperti ini, cas. Oh, kota. Ya Pak. Waalaikumsalam. Pak Wali. Ini Pak. Sini Pak. Tunggu. Ini ke sekolah keren-keren. Ke sekolah keren-keren. Siapa kita gas? Udah Wali. Nanti kita keluar di sini. Satu. Bapak Ibu, kalau mau imanmu kuat, dengar dakwah.